Yang bagi laka al-adabu ma'ahu, maka hendaknya bagi engkau tersebut beradab ketika bergaul dengan Allah. Adab pertama, yakin seluruhnya minallah. Adab yang kedua, prasangka baik yang datang dari Allah, ini mengandung kebaikan. Yang keempat macam itu ada kebaikannya. Adab yang ketiga, jalankan aturan syariat yang datang dari Allah, menyikapi empat perkara tersebut. Nah, ini tafsir dari wa yambagi alaika al adabu ma'ahu. Bila tiga perkara itu tak tinggal waktu kita bergaul dengan Allah, ada adab sebenarnya. Melihat ada orang berbuat taat, nah, lalu anggapan kita orang itu yang menggawi, ada adab lang Tuhan. Atau kita haratan berbuat baik, perasa kita yang berbuat baik, kada beradab juga dengan Tuhan, rusak sudah etikat naranya. Artinya kada tahu dibahasa bergaul dengan Allah. Satu dulu, jadi bujurakan etikat waktu bari lihat, bari dengar, bari rasa dulu. Yang kedua, yakinilah jasidin dalam setiap ketentuan Allah yang kita sadar itu datang dari Allah, mengandung hikmah yang ganal kebaikannya. Dua sudah. Nah, yang ketiga, jalani pulang peraturan syariat Tuhan di dalam menyikapi setiap perkara dari yang empat dari ketentuan Allah tersebut. Amun kita kada menjalani ketiga-tiganya ninto, kada beradab naranya. Nah, maka ilmu ninto di atas ilmu adab. Menjalani adab bergaul Allah itu tiga ini. Nah, inilah yang disebut hamba narannya. Nomor satu dulu kita bahas. Apabila kita melihat di diri kita atau di diri orang dalam keadaan taat, nah, kita sudah nyatai bersangka baik itu datang dari Allah, ada kebaikannya. Ya, kalau kebaikan taat itu banyak, bahkan ada fadilat-fadilatnya. Nah, cuma setelah kita paham bahwa itu datang dari Allah, satu. Yang kedua, kita yakin ada kebaikannya, dua. Nah, yang ketiga, adabnya ketika kita dalam keadaan taat, memuji Allah. Nah, itu memuji Allah. Itu adabnya. Bila kita kehilangan yang ketiga ini, memuji Allah, ada sempurna adab naranya. Nah, maka bila kada sempurna adab, kada sempurna juga Allah menjulung ma'rifat yang datang dari Allah tadi. Orang nih kadang mau memuji Tuhan, kena ujung-ujungnya kena inya yang minta puji. Nah, satu dulu adabnya aja kita. Yang kedua, bila kita di dalam keadaan maksiat, kita di dalam keadaan maksiat. Nah, adabnya pertama dulu kita bisa keyakinan itu datang dari Allah. Nah, makhluk kada kawa maulah maksiat dalam pandangan ruang hakikat. Nah, lalu kedua, wajib kita bersangka baik setiap ulahan Allah Ta'ala mengandung kebaikan. Kada ada Allah Ta'ala itu bila begawi tak salah, itu kada ada. Yang bisa tak salah itu kita, kenapa? Kada bujur-bujur menjalankan adab yang tiga. Pertama, lupa kita lawan Tuhan, menganggap itu datang dari makhluk, ada adab naranya. Atau menganggap itu datang dari Allah juga, satu, bujur sudah. Tapi kita bersangka salah. Bukti bersangka salah, mahina akan zatnya orang yang menggawi maksiat. Mun perbuatannya ninto memang salah, tetap salah, jangan dipadahkan bujur, tapi jangan dihinakan zatnya orang menggawi maksiat ninto, karena si zat orang yang menggawi tadi bisa saja ini bertaubat. Nah, pintu taubat terbuka. Sebab adab yang ketiga, setelah kita memandang ini memang dari Allah, hati nih memandang itu datang dari Allah, lalu kita bersangka baik ada kebaikannya, yang ketiga ini yang paling penentu. Bila kita kada menjalankan yang ketiga ini, nah maka gagal kita sebagai hamba. Apa yang ketiga? Segera bertaubat.
Segera bertaubat inilah panantuan hambakah kadakah kita. Amun Allah mentakdirkan kita dalam satu napas kita itu terjadi kemaksiatan, kadakah kita menghindar. Sebagaimana kita kada bisa mengatur napas kita pun kadakah mengatur takdir kita, karena kita sudah muqaddar, diatur oleh Allah. Nah, cuma kita ini kawa menjalankan adabnya. Nah, pertama kita memandang ini memang aturan Tuhan, satu maksiat ini. Nah, yang kedua kita pun disuruh bersangka baik. Allah maulah akan maksiat pasti ada hikmahnya, baik di awak kita maupun di awak orang. Betul, pasti ada hikmahnya, karena bila Allah bagagawi kadang mau tak salah Tuhan sidin. Nah, yang ketiga segera bertaubat. Segera bertaubat aturan syariat. Siapa yang mengatur? Allah juga. Nah, kita terkadang bisa juga bingung, kenapa ya Tuhan tuh ada maulah taat, ada maulah maksiat. Cakap maulah taat dia bangsa macam itu ujar nyawa. Ya, kalau ujar Allah kan lain lagi. Allah tuh maha mengetahui. Sebab kada semua orang masuk surga dengan ketaatannya. Kada semua. Tuhan tahu. Ada orang yang si undol ini kada mau masuk surga dengan ketaatannya. Bahkan bisa masuk neraka dengan ketaatannya tadi. Bisa nggak itu? Maka Allah ulahkan pulang dengan keadilannya. Melewat pintu maksiat bisa aja orang itu masuk surga. Nah, jadi Allah tuh banyak diisi lawang. Yang lawang itu bila kita masuk kita ke dalam rahmatnya, jannatahu, surganya. Lawang pertama lawang taat, asal bujur aja kita melihat datang dari Allah, ketaatan ini mengandung anugerah Allah, dan kita puji Allah waktu kita taat, masuk surga kita. Nah, tapi banyak orang yang taat memuji dirinya. Minta puji, agak, ria, ujub. Taat yang digawinya makin banyak ketaatannya, makin mengganali ujubnya. Ada sedikit itu sampai Nabi berucap banyak orang yang taat masuk neraka. Kenapa? Adabnya kan dijalankan. Adab utama orang taat memuji Allah. Memuji Allah ini final sudah. Karena kadang mungkin kita memuji Allah kalau kita kadang melihat kebaikannya. Nah, di dalam ketaatan bagi orang yang paham melihat bahwa ketaatan itu kebaikan dari Allah, lalu maunya memuji. Nah, jadi taat dari Allah mengandung anugerah, mengandung hikmah apabila kita menjalankan adab yang ketiga, memuji Allah. Maksud memuji Allah itu melihat dulu ini kebaikan dari Allah, bukan kebaikan dari kita. Selama-lamanya kita kada pernah berisi kebaikan itu. Nah, tetap selalu selamanya sembahyang subuh 2 rakaat tadi milik Allah. Kebaikan yang datang dari Allah. Maka kita sebutlah alhamdulillah. Nikmat yang 2 rakaat ini lillah. Lil itu lamnya lil milik. Tetap miliknya Allah. Nah, alhamdulillah, segala nikmat, segala puji, segala sesuatu lillah, miliknya Allah, selalu dan selamanya. Kita kalau bersedekah misalnya 100.000, lillah, miliknya Allah, lain miliknya kita. Kita puji Allah Ta'ala, kagum kita dengan Allah, baiknya pangpian. Nah, maka ketaatan yang menghasilkan kekaguman kita kepada Allah, ini yang membawa kita masuk ke dalam surganya. Tapi kalau ketaatan tersebut menimbulkan kagumnya kita dengan diri kita, nah ini jaga memasukkan kita ke dalam nerakanya. Hari-hari menyumbang banyak, ujung-ujungnya mengganali gulu baju. Imbah itu pulang ampih rasa bajajak di tanah. Imbah itu pulang rasa besi perasaan mulia, aku pang dermawan, aku pang sugih. Nah, merasa sugih karena memang banyak harta,
dalam pandangan hakikat maling sudah orang minta. Maling layak ditangkap dan disiksa dan dihukum. Satu. Belum lagi pulang inya merasa berisi kemuliaan dan merasa patut dimuliakan karena inya berisi sifat pamurah pulang, dermawan pulang. Nah ini penyakit yang kedua setelah yang pertama tadi. Tadubul penyakit. Jaka ibarat di masjid tuh seorang pembanyaknya menyumbang di masjid tadi seorang donatur utamanya. Bila masuk ke masjid ada orang kada menghormati seorang tersinggung lah. Nyawan ini aja. Ada tuh dibasa. Jakanya kada aku kada ada masjid nih. Nah. Berjalan kumpulan hendak dimuliakan. Karena tak pandang diri tadi berisi kelebihan. Nah ini yang salah ngarannya. Kada bujur-bujur yang bagi laka al adabu ma'ahu, menjalankan adab ya kita. Nah bagi orang yang seperti ini, bila Allah sayang lawan orang ninto, jar Allah Ta'ala makin banyak inya berbuat kebaikan, makin jauh lawan aku. Buktinya inya makin kada mau memuji aku, malah inya yang minta puji. Nah Allah buka akan pintu kedua untuk memasuki surganya. Surga ada dua, surga di dunia ma'rifat yang datang dari Allah, surga yang kedua jannatun na'im. Maka Allah buka akan pintu yang kedua. Nah Allah andak di diri orang tersebut. Nah Allah andak ini yang disebut takdirnya namanya, di dalam satu napasnya. Apa takdirnya? Nah ternyata orang tadi menggawi atau tegalincir dalam kemaksiatan. Yang asalnya taat, terus beribadah, terus sampai hidung lu berapa kali lipat ganalnya parasannya sudah. Nah akhirnya imbah pak tegawi kemaksiatan, bejinah kan misalnya, minum minuman keras kan misalnya. Nah maka viral. Ini zaman bang, zaman medsos, maka viral. Nah hanyar timbul perasaan rasa supan, rasa seorang itu pembanyaknya berisi kesalahan, rasa kada pantas seorang yang dahulu hendak dimuliakan ampi, rasa kada pantas aku ini dimuliakan. Nah timbul perasaan seorang ini kerasa kada layak. Nah perasaan kada layak karena disebabkan seorang sudah menggawi maksiat. Nah perasaan kada layak itu diketujui oleh Tuhan. Inilah yang disebut hamba, namanya berisi perasaan kada layak seorang itu dimuliakan. Karena hakikat kita ini sebenarnya hamba, kada layak dimuliakan, kada layak dipuji. Yang layak dipuji itu Allah. Dahulu kita bila bertemu lawan kakawanan hendak dimuliakan, seorang bang bisa kelebihan. Sekarang kita ada perasaan kada layak lagi dimuliakan, tak pandang kunat. Nah, tak pandang kunat, tali hati kunat, kada wani batanding kemulusan batis. Pahamlah. Dahulu karena kada ada kunat, tampai. Batis seorang tupang paling bagus, paling apa segala macam. Batis umur orang apa ada beratan, hirang peratak. Seorang putih mulus. Nah, imbah diandaki Tuhan kunat, hanya tutup menutupi, ampih membawai batanding. Lalu kena ada orang memuji, mau pian di bagus bener aja, beci batisnya putih mulus, misal, jadi kita kada akin bakunat jiwa. Nah, pahamlah. Nah, ini yang disebut pintu atau rahmat Allah di jalur kedua terhadap orang yang dikehendakinya menjadi kekasih. Jadi di mana aja inya berdiam, baku kumpulan, inya tak pandang lawan kunatnya, maka merasa kada pantas dimuliakan. Ada orang memuliakan, kada aja. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah. Bujur-bujur jadi hamba kada layak dimuliakan. Dua sudah. Nah, lalu inya tadi melihat dirinya banyak salah, hari-harinya minta ampun sama Tuhan. Nah, amun yang dahulu ya kan kada mau minta ampun, mana kesalahan kau dia? Yang ada kebaikan di diriku, kada mau minta ampun. Nah wah ini mau minta ampun. Nah hamba dia kita.
Nah, dua sudah tuh. Takdir Allah tuh yang kita wajib menyikapinya dengan adab yang tiga perkara tadi.